Puji Tuhan, selamat malam. Semua sehat-sehat? Puji Tuhan. Kita sangat mengucap syukur kepada Tuhan malam hari ini diberikan kesempatan yang indah untuk kita mau bersekutu dengan Tuhan. Kita mau buka hati kita untuk Tuhan. Kita mau berikan segenap hidup kita untuk Tuhan. Saya nyambut kita semua bangkit berdiri sambil kita menyanyikan pujian kepada Tuhan. Seperti matamu memandang
Sekaligus kami akan mendengarkan kesaksian Tuhan dari keluarga Pak Edi Purnomo Tuhan. Kami serahkan ibadah dan kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Saya persilakan Pak Edi atau Ibu. Silakan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Pertama-tama saya sampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam ibadah malam ini di pada waktu kita berkumpul untuk beribadah malam hari ini. Kita di dalam keluarga kami menyampaikan kesaksian dan beberapa permohonan untuk didoakan. Yang pertama, kami bersyukur bahwa Tuhan itu baik, sangat baik sampai hari ini menjaga kami dalam keadaan baik, sehat, tidak kurang suatu apapun. Kemudian kami mohon dukungan doa kiranya buat saya terutama dalam melakukan pekerjaan, kiranya dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala yang tidak bisa kita lalui. Kemudian juga menyerahkan istri dan anak-anak dengan dalam kekuatan dan kesehatan sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kiranya itu saja dan diberkati. Haleluya. Haleluya. Kesaksian tadi dari Pak Edi. Tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Yang Tuhan inginkan dalam setiap peran hidup kita adalah menyimpan setiap janji Tuhan dalam hidup ini. Haleluya. Saya percaya kalau bukan janji Tuhan, kalau bukan firman Tuhan yang memberi kekuatan bagi kita semua, sampai malam hari ini kita ada sebagaimana ada. Puji Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan tersimpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air
yang kami rasai dan alami dalam setiap hidup pribadi rumah tangga, dalam pengiringan kami, dalam berbagai macam pergumulan hidup. Bersyukur kami ada sampai malam ini karena kasih setia Tuhan kepada kami semuanya. Bapa, kami membawa bejana hidup kami kepadamu. Isilah kami dengan firman-Mu malam ini. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan berkati kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang diberkati dalam Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Silakan kembali duduk. Baik, mari kita segera membuka kita dari surat Yudas pada pasal yang ke-1. Kita akan membaca ayat yang ke-9. Surat Yudas pasal 1 ayat yang ke-9. Baik, kalau Bapak Ibu Saudaraku sudah mendapatkannya, mari kita bersama-sama bangkit berdiri menghormati pembacaan firman Allah. Yudas pasal 1 ayat yang ke-9. Baik, kita baca bersama-sama. Kalau sudah dapat, 2, 3. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Semua yang percaya berkata, amin. Silahkan kembali duduk. Dalam pembacaan kita malam ini dikatakan bahwa malaikat Mikael, ketika sedang bertengkar dengan iblis, tentang apa? Tentang mayat atau jenazah Musa yang meninggal setelah melihat tanah Kanaan dari Gunung Nebo. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kemudian dikatakan dia meninggal. Lalu terjadi pertengkaran antara saudaraku malaikat Mikael, di situ dijelaskan tadi sebagai penghulu atau sebagai pemimpin para malaikat. Itu malaikat Mikael. Saudara, dikatakan tidak berani atau tidak dapat menghakimi iblis, saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan kata-kata hujatan. Tetapi dia berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Nah, Yudas memberi perbandingan itu dengan ucapan kata-kata orang yang murtad, pada pembahasan sebelumnya, orang-orang yang murtad, orang-orang yang saudara hidup dalam daging atau hawa nafsu. Kemudian saudara-saudara kasih dalam Tuhan, orang-orang yang menjadi tersesat kata firman Allah, menyimpang keluar dari firman Allah. Mereka ini dikatakan begitu beraninya menghujat yang ada di surga adalah Tuhan dengan kata-kata yang saudaraku tidak boleh diucapkan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, diambil perbandingan oleh Yudas dengan malaikat saudaraku Mikael ketika bertengkar dengan iblis mengenai mayat atau jenazah Musa, saudara-saudara. Dia berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau kepada iblis, begitu. Nah, kita akan melihat malam ini, saudara yang kasih dalam Tuhan,
dalam Ulangan pasal yang ke-34 ayat, saudara kasih dalam Tuhan, dalam kitab Ulangan pada pasal yang terakhir itu, saudara kasih dalam Tuhan, iya, Ulangan pasal 34, kita akan baca, saudara kasih dalam Tuhan, ayat 1 dan ayat 2 dan ayat 3. Iya. Saya baca ayat yang ke-1 atau kita sama-sama saja. Ulangan pasal 34 ayat 1 sampai 3. Baik, kalau sudah dapat kita baca 2, 3. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni di atas puncak Pisgah yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Soar. Jadi Musa hanya diizinkan oleh Tuhan untuk melihat dari, saudara, puncak Pisgah di Gunung Nebo itu. Saudara kasih dalam Tuhan, seandainya katakanlah saudara kasih dalam Tuhan seperti ini, lalu hanya melihat begitu, saudaraku, tentang tanah Kanaan, lembah Yordan, semua daerah itu, saudara kasih dalam Tuhan, sampai di situ saja Musa melihat. Dan Musa tidak diizinkan oleh Tuhan atau tidak diperkenankan oleh Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Penjelasan saya minggu yang lalu, karena Musa melanggar kekudusan Tuhan. Kenapa dia melanggar kekudusan Tuhan? Karena didesak-desak, ditekan-tekan, saudara kasih dalam Tuhan, diomelin oleh orang Israel begitu, saudara kasih dalam Tuhan. Tuhan bilang kan, Musa, cukup engkau mengangkat tongkat, maka gunung batu itu akan mengeluarkan air sehingga orang Israel bisa minum air dari situ. Tapi ini, saudaraku, karena didesak-desak terus, dikomporin, dimarah-marahin begitu sama orang Israel, dia pukul itu gunung batu, saudara. Itu melanggar kekudusan Tuhan. Itu sebabnya dia tidak boleh masuk ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Nah, saudaraku, dalam pembacaan ayat ini, saudara kasih dalam Tuhan, tadi kita sudah lihat hanya sampai di situ. Lalu saudara dikasih dilanjutkan, ya, di dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Saya baca ayat 5, saudara baca ayat 6. Demikian. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. 2, 3. Iya. Kemudian setelah Musa tadi melihat tanah Kanaan dari puncak, saudaraku, Pisgah itu, dia turun ke bawah ke lembah, saudara kasih dalam Tuhan, Moab, meninggal dia di situ, mati di situ, saudara kasih dalam Tuhan, meninggal. Lalu dikatakan di sini, saudara kasih dalam Tuhan, dikuburkan, tetapi kuburnya tidak, saudara kasih dalam Tuhan, tidak ketemu. Ini kan dia dikuburkan, jelas di sini dikatakan di tentangan Bet-peor, di lembah Moab itu. Iya. Kemudian di sinilah terjadi tadi pertengkaran antara malaikat Mikael dengan iblis. Tentang apa?
tentang mayat, tentang jenazah, tentang kuburan daripada Musa. Tapi dicari tidak ada, saudara-saudara, kuburan itu. Dicari jenazahnya atau mayatnya tidak ada. Nah, karena tidak ada ketemu, bertengkarlah kedua saudara oknum ini, yaitu malaikat saudara kasih Mikael sebagai pemimpin atau penghulu malaikat dengan saudara-saudara kasih dalam Tuhan iblis. Iya. Dan kita akan lihat saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ya. Lalu orang bertanya, kalau begitu di mana saudara-saudara kasih dalam Tuhan? Kan dibilang di sini saudara dalam tangan Beteor, tidak ada orang yang tahu kuburannya sampai hari ini. Jadi begini saudara, tafsiran jadinya begini, betul Musa meninggal dikubur di situ. Tapi kemudian apa? Musa itu bangkit dan naik ke surga. Begitu saudara. Begitu dicari, ini kuburnya. Digali kuburnya, tidak ketemu jenazahnya. Kenapa? Dia bangkit, dia naik ke surga. Begitu saudara kasih dalam Tuhan. Bukan dibawa oleh iblis, saudara kasih dalam Tuhan, tapi dia bangkit dan naik ke surga. Ketemu dua oknum ini di situ. Malaikat saudara kasih dalam Tuhan. Kita akan lihat nanti bagaimana pekerjaan daripada malaikat Mikael ini saudara kasih dalam Tuhan. Bertengkar keduanya saudara-saudara mengenai mana ini mayat Musa, saudara-saudara yang kasih. Saya sudah jelaskan tadi, dia mati, betul dia dikuburkan, tapi kemudian dia bangkit. Namun dalam Alkitab tidak ada penjelasan tentang nubuatan. Nubuatan itu artinya menyampaikan bahwa nanti Musa akan begini-begini dan begitu, tidak. Dan sesudah itu pun saudara, baik dalam nubuatan dan sesudah itu tidak ada penjelasan. Saudara kasih dalam Tuhan mengenai jenazah Musa, tapi kitab Wahyu menjelaskan bahwa Musa nanti akan turun dari surga bersama dengan Nabi Elia. Untuk apa? Untuk menginjil khusus untuk orang Yahudi saja, orang Israel. Bangsa-bangsa lain tidak, saudara kasih dalam Tuhan. Sesudah mereka menginjil untuk khusus orang Israel, dua-duanya ini kan sudah di surga. Kalau Elia itu saudara kasih dalam Tuhan naik ke surga dengan kereta berapi dalam keadaan hidup seperti kita ini. Kalau Musa dia mati, bangkit, lalu naik ke surga. Nah, dua-duanya akan turun nanti. Nah, baik saudara kasih dalam Tuhan, kemudian kita akan melihat apakah tugas atau fungsi daripada malaikat saudara kasih dalam Tuhan ini. Mikael, dia sebagai penghulu malaikat atau sama dengan dia sebagai pemimpin malaikat. Jadi pemimpin malaikat di surga itu saudaraku adalah bernama malaikat Mikael. Mari kita membuka saudaraku dari kitab Daniel Perjanjian Lama pada pasal yang ke-10 pada ayat yang ke-13. Iya. Daniel pasal 10 ayat yang ke-13. Iya. Baik, kalau kita sudah dapat, kita baca bersama-sama Daniel pasal 10 ayat yang ke-13. Ya, sudah dapat, kita baca 2, 3. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku, tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja Persia. Jadi begini saudara, Daniel ini kan dibuang saudara kasih dalam Tuhan, ditawar saudara kasih dalam Tuhan oleh raja Persia sebagai orang Ibrani atau Yahudi Israel begitu. Nah saudara kasih dalam Tuhan, kemudian dia berpuasa selama 3 minggu. Iya. Nah waktu dia berpuasa itu saudara kasih dalam Tuhan, ya maka Tuhan memberi penglihatan kepada dia. Iya. Dia memberi penglihatan
Jadi Tuhan memberi penglihatan kepada Daniel ketika dia berpuasa 3 minggu. Iya. Tuhan memberi penglihatan karena Daniel sedang bergumul. Bergumul untuk saudara bangsanya, orang Israel, Yahudi yang sedang ditawan. Iya, ditawan begitu saudara. Jadi maksudnya mereka diambil dari Israel, dibawa ke Persia begitu saudara kasih. Begitu maksudnya ditawan. Iya. Hanya dia berpuasa. Nah, pada waktu dia berpuasa itu saudara-saudara, iya, diberi penglihatan oleh Tuhan. Jadi dalam penglihatan itu dia sedang bertarung. Iya, dia sedang bertarung saudara kasih dalam Tuhan dengan Raja Persia. Dipakai kata menentang di situ saudara tadi, iya. Jadi mereka sedang bertarung. Tentunya saudara kasih dalam Tuhan, seorang Daniel yang sedang dalam doa dan puasa bertarung saudaraku, menentang saudara kasih dalam Tuhan Raja Persia. Apa maksud Daniel? Supaya Tuhan memelihara atau terhindar orang Israel ini yang sedang ditawan saudara kasih dalam Tuhan dalam rancangan pemusnahan. Iya, rancangan pemusnahan atau pembunuhan secara massal kepada orang Israel yang ditawan, termasuk juga Daniel tentunya saudara-saudara. Nah, menghadapi hal ini apa yang harus dilakukan? Berpuasa Daniel 3 minggu saudara-saudara yang kasih. Dan waktu dia berpuasa terjadi peperangan dalam penglihatan antara Daniel dengan Raja Persia. Tuhan lihat Daniel tentunya saudara tidak akan kuat dari segi kekuatan dunia saudara, sebab menghadapi kekuatan penguasa kerajaan. Maka apa yang terjadi? Tuhan dari surga memerintahkan, perhatikan tadi ayat itu, malaikat Mikael sebagai pemimpin para malaikat yang ada di surga itu datang untuk apa saudara? Datang untuk menolong. Kata aku di situ adalah Daniel. Datang saudaraku menolong Daniel saudaraku yang sedang saudaraku menentang atau berperang saudara kasih dalam Tuhan dalam doa puasa. Iya. Terjadi peperangan rohani saudara kasih dalam Tuhan dalam doa puasa itu menentang melawan Raja Persia saudara. Nah, ini kalau bisa biasanya orang istilahkan peperangan rohani atau peperangan alam roh. Nah, ini dia saudara kasih dalam Tuhan. Itu istilah mungkin saudara pernah dengar. Nah, saudara, lalu malaikat Mikael ini datang menolong Daniel saudara-saudara. Iya. Jadi bukan lagi saudara hanya seorang Daniel dalam pergumulan doa puasa menentang melawan saudara Raja Persia itu, tapi dia mendapat bantuan dari surga. Yaitu siapa? Malaikat Mikael. Jadi saudara kita sudah mulai melihat bahwa ternyata malaikat Mikael ini adalah diutus oleh Tuhan untuk datang menolong. Apakah itu hamba Tuhan, apakah itu anak Tuhan yang sedang dalam peperangan rohani atau pertarungan atau pertempuran rohani saudara-saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau ya kita lihat dari konteks ini, kalau orang itu sedang dalam doa puasa. Karena saudara kasih dalam Tuhan secara fisik kalau orang berpuasa itu lemah, tapi yang kuat adalah rohnya saudara, begitu saudara. Nah, dalam posisi kondisi seperti itu saudara, ternyata ada yang Tuhan utus dari surga, malaikat Mikael, untuk memberi kekuatan, kemampuan, dan kalau itu peperangan rohani pertempuran, untuk membantu atau menolong si anak Tuhan, si hamba Tuhan itu
melawan kepada iblis atau kepada setan atau pada kekuatan dunia atau kekuatan apapun. Seperti itu saudara kasih dalam Tuhan. Baik, kita lanjut Daniel pasal yang ke-12 ayat 1. Ya. Baik, Daniel pasal 12 ayat 1 kita baca. Dua bersama-sama. Daniel 12 ayat 1, 2, 3. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael pemimpin besar itu. Ia akan mendampingi anak-anak bangsa, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu, yakni barang siapa yang namanya tertulis dalam kitab itu. Saudara, Daniel pasal yang ke-12 ini, ayat yang ke-1 dan ayat-ayat selanjutnya, ini Daniel sudah diberi oleh Tuhan ilham. Bahkan saudara kasih dalam Tuhan, karena ini bicara tentang saudara kasih dalam Tuhan, hari memasuki masa kesukaran besar nanti, saudara kasih dalam Tuhan, iya. Kemudian kepada hari penghakiman ini, saudara. Sementara ini kan masih saudara jauh sekali dari Daniel, saudara. Iya, ketika hal ini diberitahukan kepada Daniel, saudara kasih dalam Tuhan, karena ini belum terjadi sampai hari ini ayat ini, saudara kasih. Tapi kita akan lihat pada waktu itu juga akan muncul Mikael pemimpin besar itu atau penghulu malaikat. Ngapain saudara kasih dalam Tuhan? Yang pertama adalah akan mendampingi anak-anak bangsa. Kalau tadi menolong Daniel dalam peperangan, saudara, pergumulan doa puasa melawan Raja Persia supaya Israel terpelihara dari rancangan-rancangan pembunuhan massal kepada orang Israel. Iya. Saudara kasih dalam Tuhan, dan itu tidak terjadi pembunuhan itu karena berhadapan dengan malaikat Mikael. Itu dia, saudara. Nah, ternyata saudara kasih dalam Tuhan dikatakan akan muncul, saudaraku, malaikat Mikael ini untuk mendampingi anak-anak bangsamu, kapan itu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar. Saudara perhatikan tentang kesesakan yang besar, ya. Dijelaskan selanjutnya, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa di atas muka bumi. Iya. Jadi ada kesesakan besar, ada kesusahan besar, ya. Ada sengsara besar, ada apa namanya, saudara? Ya, kesukaran, kesusahan, sengsara, penderitaan besar yang akan apa? Terjadi ke atas seluruh bangsa ini yang belum pernah terjadi sejak Tuhan menciptakan langit bumi dan manusia sampai kepada hari peristiwa yang terjadi dalam Daniel pasal yang ke-12 ini. Tetapi saudara perhatikan tadi, yang akan mendampingi anak-anak bangsa. Artinya Tuhan bicara kepada Daniel yang akan memimpin orang Israel, yang akan memimpin umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Begitu. Pada masa apa itu? Pada masa kesukaran besar, kesesakan, sengsara, penderitaan yang besar itu yang akan terjadi atas bumi ini yang belum pernah terjadi. Saudara kasih dalam Tuhan itu. Kemudian saudara kasih dalam Tuhan dijelaskan pada bagian berikut, yakni barang siapa yang namanya apa di situ tertulis dalam kitab itu. Jadi saudara kasih dalam Tuhan yang akan
Selamat yang akan ditolong itu saudaraku oleh malaikat Mikael adalah orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Apakah dia orang Israel, apakah dia bangsa-bangsa lain? Jadi kitab kehidupan itu adalah kitab yang menuliskan nama-nama orang yang selamat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang tidak selamat karena tidak percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, tidak ada namanya di situ, saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya, tidak ada namanya di situ. Iya, baik saudara, kita lanjut saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Di dalam saudaraku Wahyu pasal yang ke-12 saudara yang kasih dalam Tuhan, Wahyu pasal yang ke-12 pada ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Ya. Wahyu pasal yang ke-12 ayat 7 sampai ayat 9. Kita baca bersama-sama dengan perlahan-lahan mulai dari judulnya itu Naga Dikalahkan. Kita baca sudah dapat? Ya, 2, 3. Naga dikalahkan. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ini belum terjadi juga. Jadi Daniel pasal 12 tadi itu belum terjadi. Kemudian Wahyu pasal yang ke-12 ini ayat 7 sampai 9 akan ada peperangan di surga, saudara. Rupanya peperangan bukan cuma terjadi di bumi, di surga juga. Yaitu peperangan antara siapa dengan siapa. Jelas dalam ayat ini malaikat Mikael bersama dengan malaikat-malaikat Tuhan melawan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Di situ dibilang si ular tua itu, si naga, ular naga, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ular naga yang adalah Satan, setan atau iblis. Saudara, terjadi peperangan antara malaikat Mikael bersama dengan semua malaikatnya, malaikat Tuhan. Rupanya yang pimpin malaikat berperang Mikael, saudara, melawan setan, melawan iblis. Tapi kemudian dikatakan kata mereka di situ tadi adalah si iblis itu, saudara, si ular naga tua itu, si Satan itu, saudara kasih dalam Tuhan, dibuang, dikalahkan di surga dan dilemparkan, dibuang ke bumi, saudara. Nah, ini belum terjadi, saudara kasih Tuhan. Dan ini akan terjadi nanti seperti tepat apa yang dibilang oleh Daniel dalam perjanjian lama. Kemudian apa yang dikatakan oleh Yohanes dalam Wahyu tadi. Jadi ini dilihat oleh siapa? Oleh Yohanes, murid Yesus di Pulau Patmos, saudara, bahwa akan terjadi peperangan seperti itu di surga. Nah, yang terakhir, saudara kasih dalam Tuhan, tugas malaikat siapa ini? Kali saudaraku yang ditulis maksudnya dalam Alkitab, saudaraku, akan terjadi nanti. Mari kita buka dari surat 1 Tesalonika. Ini sering saya khotbahkan kalau penghiburan atau ada jemaat yang
meninggal begitu saudara. Iya. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 16 dan ayat yang ke-17. Iya. Baik, kalau kita sudah dapat, kita baca ayat ini bersama-sama. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan ayat 17. Saya baca ayat 16, jemaat Tuhan baca ayat 17. Demikian, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 2, 3. Ya, jadi pada waktu nanti Tuhan datang kembali atau datang kedua kalinya, saudara yang kasih dalam Tuhan, malaikat Mikael lagi-lagi di sini tampil dan dia berseru, saudara. Iya. Jadi malaikat Mikael berseru memberi komando. Iya, supaya kita dimengerti, berseru dia memberi komando, saudara-saudara. Iya. Dia berseru, lalu apa saudara? Waktu dia berseru, dia memberi komando, ya saudara, maka sangkakala Allah berbunyi. Yang bunyikan sangkakala siapa? Para malaikat-malaikat yang dari surga itu, yang bersama-sama dengan Mikael. Jadi Mikael yang pimpin. Dia kasih aba-aba, dia kasih komando, dia berseru. Dan di penghujung dia berseru itu saudara, langsung semua penghuni surga, para malaikat-malaikat itu meniup sangkakala masing-masing. Dan ketika para malaikat ini meniup sangkakala, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, maka Allah sendiri atau Yesus sendiri, apa katanya? Turun dari surga, saudara-saudara. Iya. Iya. Turun dari surga, lalu apa saudara? Orang-orang yang mati di dalam Tuhan, mulai dari zaman Adam sampai hari itu saudara yang dikubur, akan lebih dahulu bangkit dari antara orang mati. Apakah itu dari kuburan atau dari mana saja mereka meninggal, saudara? Iya. Mau di laut, mau di hutan, saudara, mereka bangkit dari sana dengan tubuh kemuliaan, bukan tubuh yang lemah ya, bukan tubuh berdosa lagi, tapi tubuh yang penuh dengan kemuliaan. Lalu dikatakan dan yang masih hidup. Iya, yang masih hidup itu maksudnya seperti kita ini. Kita yang seperti ini juga, penjelasan dalam ayat yang lain, diubahkan oleh Tuhan dengan tubuh kemuliaan. Lalu baik yang sudah mati itu bangkit, lalu yang hidup ini diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Bukan berarti yang mati yang duluan naik ke atas, saudara. Lalu yang masih hidup diubahkan, dia nyusul dari bawah. Tidak. Lalu sama-sama naik, saudara yang kasih dalam Tuhan, ke angkasa awan-awan. Untuk apa di sana? Ketemu jumpa dengan Yesus di awan-awan, di angkasa itu yang telah turun dari surga itu, saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadi kita melihat fungsi tugas daripada malaikat Mikael sebagai penghulu malaikat yang dipakai dalam Alkitab, dan juga sebagai pemimpin-pemimpin malaikat adalah menolong umat Tuhan, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan dalam peperangan, saudaraku, dalam pergumulan itu, saudara. Kemudian saudara yang kasih dalam Tuhan,
Kita lihat tadi bahwa Dia pula yang akan menolong kita dalam menghadapi kesukaran yang besar, kesusahan yang besar, kesulitan yang besar. Kemudian saudara yang kasih Tuhan, ya pada waktu Tuhan nanti datang kembali, saudara, malaikat Mikael ini akan memimpin para malaikat-malaikat meniup sangkakala, dan Tuhan turun dari surga. Dan kalau kita ini semua sudah mati, kita akan dibangkitkan kalau kita mati dalam Tuhan, saudara. Kalau kita mati dalam Tuhan. Jadi ini yang kita mesti pastikan, saudara, tentang nama kita tertulis dalam kitab kehidupan lewat kesetiaan, ketaatan, iman dan percaya kita kepada Tuhan, saudara. Iya. Kemudian saudara kasih dalam Tuhan, puji Tuhan, kalau saudara masih ada yang hidup waktu Tuhan nanti datang, kita akan sama-sama diubahkan dengan tubuh kemuliaan, dan kita akan naik ke surga, bertemu dengan Tuhan di awan-awan dulu di angkasa. Saya menjelaskan saudara urutannya. Dari pertemuan itu kita akan masuk nanti saudara kepada penghakiman, saudara kasih dalam Tuhan. Pada penghakiman, orang yang dihakimi, saudara, orang yang selamat akan menerima upah mahkota sesuai dengan perbuatannya selama hidupnya di dalam Tuhan di dunia ini, ke dalam kerajaan surga. Kemudian orang-orang yang mati di luar Tuhan atau yang melakukan kejahatan, dosa dan seterusnya, yang namanya tidak terdapat dalam kitab kehidupan itu, juga dihakimi oleh Tuhan Yesus, lalu diberi hukuman sesuai dengan kejahatan dosa yang dilakukan dalam dunia di dalam neraka. Begitu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan hari ini. Peganglah tanganku, setiap hari
Baik, kita akan masuk dalam doa nanti. Mama Rian pimpin kita dalam doa. Haleluya. Kembali lagi ya Tuhan dalam hati kita. Kami boleh memuji kesalahan kami. Bahkan kami boleh mendengarkan kebenaran firman ya Allah. Dalam firman yang boleh kami dengar malam ini sebagai sumber doa dan rahmat kita. Atas segala kehidupan kami, kami tetap setia mengasihi kepada kita. Terima kasih ya Bapa, syukur kami malam hari ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Persembahkan dan yang berbaktilah. Baik, mari kita bangkit berdiri. Kiranya Tuhan memberkati dan saya undang keluarga baik di bagian depan kita doakan. Mari kita bangkit berdiri.
Bapa, kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan malam ini, dan Tuhan memberkati semua umat-Mu yang datang. Tuhan menyembah, meninggikan Tuhan. Tuhan memberkati setiap bapak-bapak, ibu-ibu Tuhan, orang-orang muda sampai kepada anak-anak yang ada Tuhan. Memberkati dalam rumah tangga, memberkati dalam pekerjaan, dalam karir, dalam usaha, anak-anak Tuhan yang belajar Tuhan secara online juga. Tuhan menolong mereka semuanya Bapa. Semua beban, persoalan, masalah, kebutuhan, keperluan umat Tuhan kami bawa di hadapan malam ini. Tuhanlah yang menolong mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Berkati dalam karir mereka, berkati dalam usaha, berkati dan kuatkan dan umat-Mu dalam menghadapi masa krisis secara global ini ya Bapa. Tuhan tolong perusahaan tempat umat-Mu bekerja supaya tetap dapat berjalan dengan baik. Umat-Mu yang berusaha wira swasta supaya Tuhan dapat berjalan dan Tuhan baik. Terima kasih Bapa. Kami serahkan bangsa dan negara kami kepada Tuhan. Kami mohon segala yang baik dari Tuhanlah atas bangsa kami. Kami percaya bahwa menghadapi masa seperti ini, seperti Tuhan menolong Daniel, Tuhan menolong Israel, Tuhan menolong kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati persembahan yang umat-Mu berikan malam ini. Tiba saatnya mereka akan pulang ke rumah menyertai menolong dan tibakan dengan selamat dan memagari melindungi kami semua di sepanjang malam dalam pembaringan tidur, bangun besok dengan tubuh diberkati oleh Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri semua ibadah malam ini. Dan jemaat Tuhan, marilah kita semuanya mengarahkan segenap hidup kita kepada Tuhan, dan terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, serta persekutuan kekuatan baru, damai sejahtera, sukacita, penghiburan, bahkan pengurapan baru daripada Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi seluruh jemaat Tuhan. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia Tuhan Yesus kepadamu. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera Tuhan Yesus kepadamu. Mulai malam ini, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya hingga Maranatha. Tuhan Yesus turun dari surga menyongsong kita semuanya di awan-awan angkasa indah bermain. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Haleluya.
Mari silahkan